Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal gugatan terkait ijazah Jokowi ya. Ternyata tok diterima. Tok 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 begitu kan ya, dikabulkan di situ begitu ya. Bonatua tunggu apakah ini KPU nanti begitu kan akan mengajukan banding atau tidak. Tapi yang jelas ya, jelas Majelis Hakim ya KIP begitu terima gugatan ya soal ijazah Jokowi, dan ini kabarnya kata Bonatua begitu mengatakan ini kemenangan publik. Wih. Ada yang kepanasan dong. Ya. Putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibuahkan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi, pada intinya, ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Mangga ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan... Ya, termol-termol kepanasan hari ini begitu. Ini menandakan mau tidak mau ijazah Jokowi harus diungkapkan kepada publik. Yang bertanggung jawab di situ siapa begitu kan? Ya makanya KPU ya harus menjadi ya transparansi kepada publik di situ begitu. Dan KPU wajib ya membuka salinan ijazah Jokowi ke publik. Selama ini kabarnya muncul dari spekulasi dari si A, muncul lagi dari si B, muncul lagi dari si B. Ternyata gugatan Bonatua ini menang, tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia, dan saya yakin para termol-termol itu kepanasan. Ya, inilah salah satu yang kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim begitu terkait dengan keputusan ya terkait dengan gugatan Bonatua ini di sidang KIP begitu menunjukkan bahwa KPU dan wajib ya memberikan satu transparansi ya kepada publik, dan Bonatua mengatakan ini adalah kemenangan publik, bukan saya pribadi begitu kan. Ya kabarnya begitu. Nah, saya berharap bahwa apa yang kemudian disampaikan Bonatua nanti begitu kan ya, ini akan menjadi cikal bakal ya pertama tidak lepas bahwa peran penting begitu kan soal administrasi itu begitu, karena administrasi itu sangat diperlukan begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan kepada Bonatua ini, ternyata memang secara administrasi begitu nampaknya KPU ini kewalahan begitu kan ya karena kita tahu bahwa Bonatua ini sudah ada salinan ada salinan, terus kemudian secara administrasi dia sudah ditunjukkan kepada publik. Ini menandakan bahwa si Bonatua sangat keren sekali begitu. Bagaimana nanti soal persidangan di pengadilan Roy misalnya begitu kan. ini keren begitu kan. Makanya KIP di situ sidang Komisi Informasi Pemeriksaan Jokowi itu begitu kan ya. Sekarang ini lagi trending begitu, dan ini menjadi babak baru ya soal polemik ijazah Jokowi ya, dan KIP begitu ya menangkan gugatan Bonatua begitu kan, dan bahkan data-data di KPU ini harus dibuka kepada publik. Wih, keren bos ya.
Jadi saya kira kalau sudah kemenangan seperti ini ya harus menjadi transparansi lah begitu kan ya, apa yang diminta oleh Bonatua ini. Bonatua ini mengatakan bahwa setelah adanya putusan tersebut sejumlah data ijazah Jokowi yang ditutup-tutupi sebelumnya harus terbuka kepada publik. Saya ikut ada di sini itu nunggu putusan nih karena mau akan saya pakai. Oke. Saya berharap tidak KPU tidak banding supaya yang bisa dieksekusi gitu loh. Ya. Oke. Itu. Kita- itu aja. Sama Pak Bonatua. Ini kemenangan pertama masalah ijazah. Nah, Siap. Ini langsung di sini aja Pak Bona. Oh iya. Oh. 5 menit saja. Boleh. Lima menit. Ya. Oh. Sebentar, Pak. Oke. Baik. Bentar Pak. Nah, Di sebelah sini aja, Pak. Sebelah sini ya, Pak. Abang jangan selfie dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Mbak. Bentar, Pak. Pak, jangan selfie dulu, Pak. Oke. Pak. Ini HP ini. Yuk. baik. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Sudah? Bentar, tahan. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih ya rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita awalnya dengan Bang Mike ini menggugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilang kan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibuahkan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Bang ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kemarin saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik, melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Nampaknya permainan-permainan ini seperti ini sudah luar biasa begitu kan, menandakan Jokowi ini terperangkap. Ngeri. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen dulu begitu kan ya.
Ada yang mengatakan begini, pertanyaannya begitu. Pertanyaannya adalah begitu ya. Pertanyaannya adalah kalah Jokowi ngotot nggak mau tunjukin ijazah aslinya ya, apa sanksinya? Wong keputusan MK Wamin nggak boleh dikomisaris saja diabaikan. Nah itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya, apakah endingnya juga sama nanti begitu atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya, Bonatua Silalahi ini sudah memenangkan soal gugatan ijazah ini. Ada yang mengatakan begini, hidup rakyat Indonesia, ijazah pejabat adalah milik publik dan wajib ditunjukkan kepada rakyat apabila diminta. Jangan jadi pejabat publik kalau ijazahnya nggak jelas ya, nggak boleh ditanyakan. Alhamdulillah muncul pemecatan wakil presiden sudah semakin mudah. Wah jauh begitu kan. Jadi ini kan yang digugat ini kan ijazah Jokowi begitu kan. Artinya gugatan transparansi ijazah Jokowi yang kemudian yang seolah-olah ditutupi oleh KPU ini harus dibongkar ya, harus disampaikan kepada publik. Ya, sudah jelas di situ begitu. Makanya dengan gugatan seperti ini kan sudah ada undang-undangnya sebenarnya ya. Bahkan Bonatua menyatakan hasil tersebut merupakan perjuangan panjang. Bahkan ia menyinggung sempat ada keputusan KPU ya RI nomor 731 tahun 2025 yang membuat ya publik marah. Ya kabarnya begitu. Nah Bonatua pun mengucapkan terima kasih kepada publik ya yang rewel akan hak publikasi dan mengkritik KPU atas keputusan KPU ya 731. Kalau ada pengadilan ya seperti ini, pengadilan yang transparansi, pengadilan yang kemudian mengadili mana yang benar dan mana yang salah, saya yakin Indonesia ini begitu akan baik-baik aja. Ya, soal hukum, ekonomi, ini yang menjadi permasalahan besar. Banyak oligarki, banyak permainan hukum dan sebagainya begitu. Tapi perlu diingat, endingnya loh, ya MK saja mengatakan tidak boleh orang-orang yang melakukan melakukan atau wamin begitu kan ya, keputusan wamin saja masih saja begitu diabaikan begitu. Dalam artian bahwa wamin tidak boleh ya menjadi komisaris, tapi pada hakikatnya orang-orang masih melihat keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi saja sudah diabaikan, apalagi keputusan seperti ini kan, itu logikanya begitu. Tok ini salinan ijazah ya, salinan lengkap berkas ijazah Jokowi yang digunakan Jokowi sebagai persyaratan pencalonan sebagai presiden di 2014 dan 2019 bukanlah termasuk dokumen pribadi dan tak boleh ada yang ditutup-tutupi. Keren bos ya, ngeri-ngeri sedap. Matesan semakin banyak intrik-intrik di kubu-kubu ya para termol. Ini keren. Saya melihat bahwa keputusan-keputusan seperti ini menjadi tamparan keras kepada orang-orang yang pendukung Mulyono begitu kan. Kok bisa bang? Ya sejak awal kan ditutup-tutupi begitu kan ya. Tapi sekarang ya sudah menjadi menjadi hal yang baru begitu kan ya, dan menjadi babak baru begitu soal soal gugatan Bonatua ini begitu. Makanya saya apresiasi yang sedalam-dalamnya begitu kepada Bonatua begitu kan ya, untuk berjuang menunjukkan transparansi secara administrasi kepada publik. Ijazah pejabat itu harus ya disampaikan kepada publik. Takut ada satu dugaan ijazah palsu, takut ada yang ini dan itu dan sebagainya begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian ditutupi di situ ada nomor, terus kemudian nik atau macam-macam lah begitu kan, ditutupi di situ begitu. Tapi saya melihat bahwa perbandingan sebenarnya ijazah Jokowi dengan satu angkatan masa nggak ada begitu kan. Ini kan agak lucu begitu. Kalau angkatan Jokowi tahun 1908 berapa begitu, 85 begitu kan. Maka kemudian seharusnya kan masih ada yang masih hidup, atau kalau meninggal semua kan harus ijazahnya ada yang sama pastinya begitu kan ya. Tapi nggak tahu apakah nanti UGM data-data itu coba fakta dan realitanya cari begitu kan ya. Ya semoga ini ditonton oleh Rismond dan Roy Suryo begitu kan. Carilah ijazah seangkatan dengan Jokowi begitu, apakah ijazahnya asli di situ atau tidak. Itu sebenarnya kalau berbeda sendirian, kalau angkatan Jokowi misalnya 20 orang misalnya ya,
ya cari ijazah itu begitu kan untuk menemukan fakta-fakta dan realita. Itu pasti ada. Kalau orangnya meninggal, pasti ada dokumen-dokumen penting yang ditinggalkan di situ begitu. Kalau ingin mencari kebenaran sih sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan seluruh permohonan ya pengamat kebijakan publik ya Bonatua Silahi terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 ya Joko Widodo ya. Bagi Bonatua, putusan ini merupakan kemenangan terhadap publik ya. Dengan keputusan ini 9 item ya terkait riwayat pendidikan Jokowi yang sebelumnya ditutupi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPU begitu harus dibuka kepada publik. Makanya dengan demikian publik bisa mengetahui ijazah Jokowi asli atau palsu ya. Dan sebelumnya KIP ini menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi yang terbuka untuk publik dan keputusan ini tertuang dalam sidang sengketa informasi dengan ya agenda pembacaan keputusan perkara nomor 074 begitu kan ya 2/2025. Nah ini menjadi cikal bakal bahwa ini harus ditunjukkan kepada publik begitu. Nah, kalau sudah menjadi ditunjukkan kepada publik maka secara tidak langsung ini akan menjadi konsumsi publik begitu kan ya. Setelah menjadi konsumsi publik biar tahu ijazah ini asli atau tidak. Nah, makanya nanti kita bandingkan begitu kan. Ya KPU kan pasti mengeluarkan ijazah ketika ada orang meminta begitu kan. Nanti kita bandingkan ketika Roy Suryo berada di pengadilan misalnya atau gugatan-gugatan citizen siluit begitu kan ya. Nanti DPN Solo ya harus ijazahnya harus terbuka kepada halayak umum. Itu aja sih sebenarnya. Ngeri bos. Ini siapa yang akan memberikan klarifikasi sana sini pada akhirnya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ini ngeri-ngeri sedap ya. Kita tahulah bahwa gugatan-gugatan seperti ini sudah memakan waktu yang sangat panjang begitu kan ya, masih berdebat sana sini begitu. Tapi ujung-ujungnya ya saya kira ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia begitu kan ya, untuk bersama-sama begitu melihat bahwa apakah selama ini dipimpin oleh Jokowi yang punya ijazah misalnya apakah asli atau palsu, nanti begitu kan ya di persidangan. Yang boleh menentukan di situ kan nanti di pengadilan begitu kan, keputusan pengadilan. Makanya orang masih muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Tapi bagus loh ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.